Oke, telah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam dan bahagia. Baik, rekan-rekan semua, bertemu lagi dengan kami di sini dan insya Allah rekan-rekan semua kami doakan semoga sehat. Dan insya Allah teman-teman semua yang belum join kita doakan dulu, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah, semoga bisa dapat join juga. Dan yang terhormat juga Ibu Tika yang hari ini belum bisa hadir, kita doakan bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah bersama, semoga Bu Tika ini dapat lekas sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca Al-Fatihah dari tempat masing-masing. Al-Fatihah. Baik, selesai. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, untuk membuka presentasi dan perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan semua, untuk pagi hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan oleh kampus dan para pemegang saham STIE, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang analisis keuangan atau analisis laporan keuangan. Dan untuk pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ini, kita semua akan membahas materi yang cukup menarik dari kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari beberapa anggota, ini akan kami jelaskan sedikit. Mohon izin saya share dulu ya teman-teman. Oke, baik rekan-rekan, mohon izin bisa terlihat belum untuk slide-nya? Halo? Lihat. Sudah. Oke, baik rekan-rekan semua, pada hari ini kita semua akan membahas materi yang menarik, yaitu tentang prinsip dasar laporan keuangan. Dan perkenalkan dulu ya sedikit biar enggak ngantuk gitu. Pada pagi hari ini ngelek. Nah, baik, untuk pagi hari ini yaitu yang presentasi adalah kelompok 2, beranggotakan yang seperti ada di PPT ya, saya sendiri, terus saya di sini enggak sendirian, bersama teman-teman saya yang cantik-cantik. Yang pertama ada Mbak Elma, yang kedua Mbak Uswatun, dan yang ketiga ada Mbak Fia Ismawati yang hari ini lagi keguguran. Dan untuk materi pada hari ini yaitu beberapa pembahasan yang cukup menarik, yaitu yang pertama ada analisis ratio, terus yang kedua laporan keuangan komparatif, yang ketiga analisis analisis tren, terus yang keempat yaitu analisis common size, yang kelima yaitu akan kita adakan diskusi, dan yang terakhir setelah diskusi itu sudah dilaksanakan kita sayonara. Nah, untuk sayonara ini silakan sesuaikan dengan mood masing-masing ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama ini nanti ada materi tentang analisis ratio. Nah, analisis ratio ini kita akan jelaskan secara singkat saja ya teman-teman. Nanti karena materinya cukup banyak dan harus kita pelajari satu persatu, jadi kita singkat saja. Baik, yang pertama teman-teman tentang analisis ratio. Analisis ratio sendiri ini ada beberapa pengertian teman-teman. Jadi analisis ratio sendiri itu ada yang pertama itu menurut Halim. Analisis ratio ini merupakan ratio yang pada dasarnya menggabungkan angka-angka di dalam suatu atau antara laporan laba rugi dan neraca. Nah, sedangkan menurut si Samrin ini, analisis ratio merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Nah, dari situlah dapat kita simpulkan analisis ratio keuangan atau analisis ratio adalah alat yang mengatur kinerja perusahaan berdasarkan data dari perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Nah, baik teman-teman, sebelum ke fungsi kita harus mengetahui kira-kira apa saja sih jenis-jenis jenis-jenis ratio keuangan.
Nah, rasio keuangan sendiri ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas atau liquidity ratio. Nah, liquidity ratio ini adalah jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Nah, yang kedua yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas sendiri ini adalah menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, kira-kira dari perusahaan itu dapat mengetahui keberlangsungan hidup perusahaan atau going concern. Nah, yang ketiga yaitu rasio solvabilitas atau solvability ratio. Nah, rasio ini itu bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Nah, untuk untuk rasio solvabilitas ini terdapat atau dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Dan yang terakhir yaitu adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Nah, rasio aktivitas ini yaitu suatu rasio yang mengukur seberapa efektifkah perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam financial ratio analysis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat suatu penjualan mengakibatkan semakin besarnya dana yang lebih tertanam pada aktiva. Nah, dana lebih ini di mana adalah dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Nah, tadi sebelum ke jenis harusnya fungsi dulu ya guys. Nah, tapi ini kita berikan fungsinya, bisa dilihat sendiri teman-teman semuanya. Jadi fungsi analisis ratio sendiri ada beberapa. Yang pertama itu melihat tren kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Nah, yang ketiga sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat adalah sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima adalah menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Nah, yang keenam adalah analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Nah, yang ketujuh yaitu sebagai bahan referensi audit internal atau internal audit terhadap transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional atau sektor lain. Nah, yang terakhir fungsi dari analisa sendiri adalah menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Nah, begitu sedikit penjelasan tentang analisa ratio. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang laporan komparatif, laporan keuangan komparatif akan disambung oleh pemateri kita pada hari ini. Jadi tadi saya hanya sedikit menyinggung tentang analisis ratio ya guys. Untuk hari ini ada beberapa pemateri kita yang cantik-cantik yang akan menjelaskan terkait materi selanjutnya. Dan untuk pemateri yang pertama kita, baik kita sambut bersama yaitu yang terhormat Ibu Usmanul Hasanah SAK. Kepada beliau kami persilakan. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu tentang laporan keuangan komparatif. Langsung saja ke pengertian. Pengertian laporan keuangan komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Kemudian tujuan laporan keuangan komparatif. Tujuan laporan keuangan komparatif itu untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Lanjut ke fungsi. Yang pertama yaitu fungsi dari laporan keuangan komparatif itu untuk mengetahui perubahan atau naik turun kos-kos pada laporan keuangan dalam 2 periode atau lebih. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data, memperoleh data itu untuk mendukung keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga menentukan cara bentuk laporan keuangan baik untuk atau tidak, memberikan gambaran. Kemudian laporan keuangan komparatif itu memberikan gambaran kemajuan secara periodik oleh manajemen perusahaan.
Yang keempat, yang kelima menyajikan data, yaitu historis yang menyeluruh. Yang keenam membantu manajer mengetahui sifat perubahan dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui keseimbangan neraca saldo perusahaan. Lanjut ke contoh soal. Di situ ada contoh soal laporan keuangan komparatif dari PT Bagas Perkasa Jaya, neraca komparatif per 31 Desember 2009 dan 2010 dalam bentuk ribuan. Bisa dilihat teman-teman antara pelaporan keuangan komparatif tahun 2009 sama 2010. Dari contoh soal tersebut bisa disimpulkan bahwa diketahui perubahan dalam rupiah membantu analisis untuk memfokuskan diri pada faktor-faktor kunci yang telah mempengaruhi posisi keuangan dan profitabilitas perusahaan. Misalnya, tadi kan selama tahun 2010 tanah mengalami peningkatan sebesar 1.400.000 yang diimbangi dengan peningkatan utang jangka panjang sebesar 1.500.000. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Ternyata untuk materi kita yang satu ini adalah materi yang cukup fenomenal teman-teman semua. Dan saya baru tahu bahwa Indus Sabun ini adalah keturunan dari Arab Saudi ternyata. Baik rekan-rekan semua, supaya kita lebih semangat lagi, kita akan ditemani lagi dari materi kita hari ini. Materinya itu rata-rata perempuan ya, supaya saya sengaja mencari materi yang perempuan, supaya teman-teman semua itu nggak jenuh gitu ya. Jadi nggak cuma laki-laki terus gitu. Baik rekan-rekan semua, kami lanjutkan untuk pemateri selanjutnya adalah ini kita sambut bersama. Ini adalah keturunan dari Mesir juga, masih sekitar Arab Saudi, yaitu materi kita kali ini adalah Ibu Elma Hidayah SAK. Nah, Ibu Elma Hidayah ini akan menyampaikan tentang analisis tren. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita sambut bersama Ibu Elma Hidayah SAK. Ya, baik. Terima kasih Mas Ilham. Untuk waktunya, kita lanjut ke materi tentang analisis tren. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ya, ada pengertian, tujuan, dan fungsi. Nah, yang awal akan saya bahas tentang, sebentar ya teman-teman. Sebentar. Ya, baik, bisa saya lanjutkan. Saya ulangi ya teman-teman, analisis tren yang pertama itu ada pengertian, tujuan, dan fungsi. Yang pertama akan saya bahas yaitu pengertiannya. Untuk pengertian analisis tren sendiri di slide sudah disebutkan, analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Nah, jika data dalam analisis tren ini lebih dari 2 atau 3 periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan angka indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan, apakah meningkat atau menurun atau tetap dengan hasil analisis tren biasanya dihitung dalam persentase begitu. Kemudian data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis tren dengan persentase adalah data yang paling awal, kemudian data tersebut dibandingkan dengan data selanjutnya. Artinya, data paling awal itu dianggap sebagai tahun dasar, sebagai awal perhitungan data awal tahun yang akan dianalisis kita. Nah, dianggap data normal diantaranya tahun yang akan dianalisis sebagai contoh. Ini ya nanti kita bahas. Sebelumnya kita ke tujuan dulu. Di situ ada tujuan dari analisis tren. Di situ sudah disebutkan mengetahui posisi keuangan, kelemahan, kekuatan selama satu periode.
Nah, tujuan analisis tren ini sebenarnya meliputi beberapa poin. Nah, di sini saya akan sebutkan ke beberapa poin. Yang pertama untuk mengetahui posisi. Ini kan tadi mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode, baik aset kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai. Begitu teman-teman. Itu untuk sedikit mengetahui tentang tujuan dari si posisi itu tersendiri. Kemudian kita ke kelemahannya. Nah, untuk mengetahui kelemahan itu apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan begitu. Kemudian poin terakhirnya itu untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Berarti semua kekuatan-kekuatan yang dimiliki itu dari perusahaan itu sendiri begitu. Kemudian lanjut kita ke fungsi. Nah, di situ sudah dijelaskan atau sudah ditulis begitu ya, membandingkan perusahaan dengan kompetitor. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin fungsi dari analisis tren. Nah, fungsi dari analisis tren meliputi yang pertama itu membandingkan perusahaan dengan kompetitor yang sudah di slide tadi. Kemudian ada juga ini beberapa poin lagi. Poin yang kedua, menggunakan analisis tren, kamu dapat membandingkan performa perusahaanmu dengan 2 atau lebih perusahaan kompetitor dalam jangka waktu tertentu begitu. Kemudian poin yang selanjutnya, kamu pun bisa menggunakannya untuk mengukur seberapa bagus performa perusahaan dibandingkan dengan rata-rata performa perusahaan yang bergerak di industri serupa. Kemudian, nah dari itu semua, kamu bisa melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan kompetitor, mengidentifikasi gap, serta membuat perubahan yang diperlukan untuk tetap bersaing dengan perusahaan lain. Gitu. Selanjutnya, mengukur performa finansial perusahaannya. Selanjutnya, untuk poin yang selanjutnya lagi, salah satu manfaat lain dari tren analisis itu adalah membantu kalian begitu untuk mengukur dan membandingkan performa finansial perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dari sana kamu bisa membuat keputusan untuk menyesuaikan diri di masa depan dan mengambil langkah yang diperlukan. Sebagai contoh, jika hasil interpretasi dari analisis tren menemukan penurunan dalam keuntungan per tahun, kamu bisa membuat strategi baru untuk menaikkan lagi di tahun depan. Begitu teman-teman. Kemudian untuk memahami posisi likuiditas perusahaan. Di sini ya, fungsi dari analisis tren itu sangat beragam. Nah, kemudian ada juga nih manfaat lain yang bisa kamu dapatkan dari analisis tren adalah memahami posisi likuiditas perusahaan dalam jangka waktu pendek. Kemudian sehingga dari hal tersebut kamu bisa tahu berapa jumlah aset atau saham yang bisa dilikuiditas tanpa mempengaruhi harga pasarnya gitu. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu mengukur posisi profitability perusahaan. Kamu pun bisa mengetahui di mana posisi profitability perusahaan dari waktu ke waktu menggunakan tren analisis ini. Begitu ya, teman-teman. Kemudian nah, di sini ada contoh soal analisis tren. Di situ bisa teman-teman lihat itu ada tahun 2006, 2007, 2008 sampai 2010 itu ya datanya. Nah, di situ juga poinnya ada penjelasannya itu ada penjualan harga pokok, penjualan, laba kotor biaya-biaya, itu ada laba bersih. Nah, kenaikan penjualan dan laba bersih dapat ditempatkan dalam suatu perspektif yang tepat. Dengan menyatakan kembali pos-pos tersebut ke dalam presentasi tren laporan laba rugi ini, bila dinyatakan dalam presentasi tren dengan tahun dasar, yaitu tahun 2006, menjadi sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini presentasinya ya, teman-teman. Nah, saldo masing-masing pos pada tahun dasar atau untuk kasus tahun 2006 ini dinyatakan dalam presentase tren terbesar 100%, sedangkan saldo pos yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya dinyatakan dalam presentase atas dasar tahun dasar. Berarti tahun dasarnya itu tahun 2006 gitu. Nah, jadi untuk pos penjualan tahun 2008 misalnya, bila dinyatakan dalam presentase menjadi yang pertama ini sama dengan saldo pos penjualan pada tahun 2008, saldo pos penjualan pada tahun 2006 atau tahun dasar. Ingat ya teman-teman bahwa tahun yang paling pojok sebelah mana ini, kiri atau kanan, pokoknya yang di posisi 2006 itu menjadi tahun dasar. Nah, itu ada sama dengan 130 juta 130.000, bawahnya 100.000, jadi 130%. Gitu. Nah, jangan ngantuk ya teman-teman semuanya, tetap stay, tetap ini meskipun videonya mungkin ada yang
off ya, off cam, tapi saya harapkan teman-teman tetap stay dan nggak ngantuk ini pastinya, ini yang membuat slide itu sangatlah luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini juga ditanyakan ini ya, mulai pusing atau mulai keleyengan atau mungkin yang sedang Zoom-nya itu lagi tiduran itu gimana ya? Pokoknya enggak posisinya enggak PW gitu, silakan di PW-kan lagi, duduknya diperbaiki lagi begitu ya. Mari kita lanjut. Untuk selanjutnya itu ada pengertian analisis common size. Nah, di situ di slide sudah dijelaskan, bisa teman-teman lihat ya. Mungkin ini yang off kan, tetap stay, jangan lupa. Nah, teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen atau laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Nah, kemudian di situ juga ada tujuan analisis common size. Nah, tujuannya di sini memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, struktur modal, dan pendanaan distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Nah, untuk tujuan analisis common size-nya adalah untuk memperoleh gambaran, ya teman-teman, tentang yang pertama itu ada komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Begitu, itu kan tadi sudah dijelaskan komposisi ya, komposisi dan proporsi pada setiap jenis aktiva itu tadi di slide sudah ada. Kemudian struktur modal dan pendanaan. Nah, kemudian distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Jadi semua itu sudah terangkum menjadi satu tujuan untuk common size, analisis common size begitu. Untuk contoh soal common size-nya, nanti kita lanjutkan mungkin, tapi sebelumnya saya akan kembalikan ke moderator, Saudara Mas Ilham ya. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan kepada Mas Ilham, silakan. Baik, terima kasih Mbak Elma. Wow, luar biasa sekali ya guys. Ternyata untuk hari ini itu pemateri kita adalah materi yang sangat luar biasa ya guys ya. Dan tak terasa sudah hampir menuju ke penghujung materi, dan yang spesial lagi ini tadi dari Mbak Via sendiri, ini yang pemateri kita yang paling muda pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya seperti Mbak Elma yang Mbak Elma katakan, itu untuk contoh soalnya sendiri akan disampaikan oleh Mbak Via Ismawati. Oke, Mbak Via Ismawati sudah bergabung bersama kita. Mbak Via, tolong bisa sampaikan sudah bergabung atau belum? Silakan Mbak Via, kami tunggu. Sudah bergabung. Oh, Suara ya. saya bisa terdengar jelas, teman-teman? Oh iya, bisa terdengar dengan jelas Mbak Via. Mbak Via lagi di mana Mbak Via? Masih di kuburan Mbak? Di rumah. Oh, di rumah. Oke, baik Mbak Via. Baik, silakan Mbak Via, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Mbak Via untuk menjelaskan materi terkait common size tadi dilanjutkan oleh dari pemateri Ibu Elma Hidayat. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Via, kami berikan waktu sepenuhnya untuk membahas contoh soal pada pagi hari ini terkait common size. Terima kasih Mbak Via, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya ada contoh soal dari analisis common size. Yang di sini ada contoh dari PT Bagas Perkasa Jaya, laporan laba rugi dalam persentase per komponen per 31 Desember tahun 2009 dan 2010 dalam ribuan rupiah. Di sini bisa dilihat ada 31 Desember tahun 2009 dan 2010. Untuk nominalnya ini ada, terus selanjutnya ini ada common size atau persenannya. Di sini ada penghasilan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya bunga, laba sebelum pajak, dan pajaknya dipotong sebesar 15%. Terus yang terakhir ada laba bersih. Mas moderator bisa di next? Nah, dari contoh di atas, dari Poskas yang 31 Desember tahun 2009,
Mbak Via. Halo Mbak Via. Recording in progress. Mohon izin Mbak Via, maaf tadi di sini terkendala sinyal Mbak Via. Silakan bisa dilanjut Mbak Oh Via. ya, nggak apa-apa. Ya, langsung ke yang tadi setelah. Ya ini next. Bisa di next nggak? Ya lagi. Sorry. Mbak Via, maaf Mbak Via. Masih bergabung Mbak Via? Dari neraca yang mana? Punya saya yang error apa punya teman-teman juga? Iya. Nggak ganti-ganti tadi slide-nya. Baik, bisa dilanjutkan. Ya, ini sudah di Mbak, jelaskan yang ini. Belum. Ini baru mau dijelaskan. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, komponen tersebut tampak bahwa selama 2 tahun telah terjadi perubahan pada komposisi, baik aktiva misalnya kas, persediaan, maupun pasifa seperti utang jangka panjang. Sementara dari perhitungan laba rugi tampak distribusi setiap Rp1 penjualan kepada harga pokok penjualan, misalnya penurunan, meskipun distribusi untuk biaya lainnya seperti pemasaran, administrasi, dan bunga secara total mengalami kenaikan representation. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik, terima kasih Mbak Via. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Via dan moderator kita yang lainnya. Baik, terima kasih sekali. Untuk hari ini adalah hari yang luar biasa teman-teman. Setelah kita dengarkan bersama, yang pertama tadi dari Mbak Elma, dari Ibu Uswatun dari Arab Saudi, dan kedua dari Ibu Elma Hidayat dari Mesir, dan yang terakhir tadi ini dari Banjarmangu ya teman-teman, habis ziarah ke kuburan Mbak Via Ismawati. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk hari ini kita juga memberikan sesi yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, silakan teman-teman semua bisa memberikan pertanyaan terhadap kami terkait materi yang telah kami sampaikan. Kira-kira apa yang perlu kami jelaskan kembali? Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Baik, silakan kami buka sesi tanya jawab menjadi ya, yang mau bertanya silakan. Oke, Mbak Dia sudah angkat tangan. Yang lain ada lagi? Mbak Dia. Oh ya, nanti untuk format pertanyaannya, yang pertama silakan perkenalkan diri dari teman-teman masing-masing. Kira-kira teman-teman namanya siapa, dari kelompok mana, dan pertanyaannya apa, begitu ya teman-teman. Silakan teman-teman semua bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama ini dari Mbak Dia yang sudah raise hand. Mbak Dia silakan memberikan waktu untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atau yang lainnya. Silakan Mbak Dia. Terima kasih atas waktunya. Saya tolong jelaskan analisis laporan keuangan berpengaruh terhadap laba per lembar saham. Lalu bagaimana investor mempertimbangkan hal tersebut agar berinvestasi secara tepat? Oke, baik Mbak Dia, bisa diulangi pertanyaannya tadi Terima Mbak Dia, kasih. suaranya putus-putus Mbak Dia. Iya. Tolong jelaskan
apakah semua analisis laporan keuangan berpengaruh terhadap laba per lembar saham? Lalu bagaimana investor mempertimbangkan hal tersebut agar berinvestasi secara tepat? Oke, baik. Nice question dari Mbak Dia ya. Kami tepung dulu untuk pertanyaan Mbak Dia. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Nanti akan saya sampaikan kepada pemateri pada pagi hari ini. Baik, silakan teman-teman ada yang mau bertanya kembali selain Mbak Dia memberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, Mbak Dia, silakan Mbak Dia sudah raise hand ya. Gercep yuk Mbak Dia. Ya, perkenalkan saya Dias Vanessa dari kelompok 1 akan bertanya. Mengapa seorang analis dalam melakukan analisa laporan keuangan harus menggunakan angka pembanding dalam rasio keuangan? Terima kasih. Oke, Mbak Dias bisa diulangi Mbak, jangan terlalu cepat pertanyaannya ya. Ya. Mengapa seorang analis dalam melakukan analisa laporan keuangan harus menggunakan angka pembanding dalam rasio keuangan? Oke, mengapa seorang analis perlu menggunakan angka pembanding dalam melakukan analisis laporan keuangan? Gitu ya Mbak Dias ya pertanyaannya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dias. Kami tampung dulu, nanti akan kami sampaikan kepada pemateri pada pagi hari ini ya. Silakan yang lainnya apabila ada pertanyaan atau tanggapan yang perlu kita tampung dulu, silakan nanti akan kita sampaikan kepada pemateri pada pagi hari ini. Nanti terserah atau nanti mau menyampaikan materi, mau menanyakan pertanyaan ke siapapun boleh. Nanti bisa ditujukan kepada pemateri dari Arab, dari Mesir atau dari Banjarmangu juga boleh. Baik, terima kasih. Silakan ada yang mau bertanya lagi atau sebelum kita jawab kami berikan pertanyaan. Oke, baik. Mas Ageng, silakan Mas Ageng bisa bertanya Mas, sudah raise hand. Nah, mohon izin bertanya ya Mas Ilham. Silakan. Pertanyaan saya, apakah keterbatasan dalam laporan keuangan menjadi keterbatasan juga dalam analisis rasio? Oke. Kemudian, apakah ada kesulitan atau kendala apa yang sering ditemui untuk mengevaluasi perusahaan dengan melihat analisis rasio? Lalu bagaimana mengatasi kendala tersebut? Oke, nanti pertanyaannya bisa dituliskan di room chat ya, supaya nanti kami... Baik, silakan. Ada yang lain lagi yang mau bertanya, nanti akan kami sampaikan kembali ke pemateri. Silakan yang lain, apa ada yang mau bertanya lagi? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan kembali, kami tutup untuk sesi tanya pertanyaan pada hari ini. Nanti akan kami sampaikan kepada pemateri pada hari ini untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua. Nah, sebelum saya sampaikan ke pemateri untuk pertanyaannya, silakan rekan-rekan apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan pada pagi hari ini oleh teman-teman, kami perbolehkan sekali. Nanti untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua akan mendapatkan nilai tersendiri. Nah, ini amanah dari Sang Pencipta ya. Silakan. Mbak Wilis yang baru bergabung, silakan Mbak, mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan sangat diperbolehkan ya. Mas Ilham, ya, gimana? Izin menjawab pertanyaan dari tadi kan dari Mbak Dias itu mengapa seorang analisis itu apa ya tadi pertanyaan dalam melakukan analisis laporan keuangan harus menggunakan angka pembanding dalam rasio keuangan, kalau nggak salah seperti itu ya Mas Ilham pertanyaannya? Ya betul, sesuai dengan yang Mbak Dias tanyakan. Nah, mengapa perlu angka pembanding? Karena angka-angka yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk itu diperlukan pembanding yang bisa dipakai untuk melihat baik tidaknya angka yang dicapai oleh perusahaan. Terima kasih. Apakah
Ya, Mbak Dias itu tadi setelah disampaikan jawaban tercepat dari Mbak Febri sebelum jawaban dari materi, Mbak Dias apakah sudah puas dengan jawabannya? Mbak Dias, silakan. Ya, sudah puas, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Febri yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Dias ya. Nanti. Ya, sama-sama. Oke. Tadi pertanyaan dari Mas Ageng tolong dicatat di room Zoom ya, Mas Ageng ya. Room chat maksudnya. Supaya... Ya Mas, ini panjang banget. Oh, iya, baik. Mbak Wilis, biasanya Mbak Wilis tanya nih, yang baru datang. Silakan Mbak Wilis. Oke, belum ada yang bertanya lagi. Masih kami tunggu untuk jawabannya ya. Mungkin ada yang mau menjawab. Ini siapa yang WA saya? Saya boleh tanya lagi nggak Mas Ilham? Ya, itu Mas, apa namanya, dibatasi Mas soalnya. Jadi nanti disambung saja ya. Ya Mas, terima kasih.
Baik rekan-rekan semua, semoga masih dalam room Zoom ini ya, masih semangat semuanya dan jangan sampai ngantuk ya. Yang ngantuk silakan bisa sambil makan, bisa sambil minum, dan yang paling penting jangan sampai melupakan syahadat ya. Ingat-ingat teman-teman semua. Baik teman-teman semua, pagi hari ini kita akan sambut bersama yang pemateri dari Arab, yaitu Ibu Uswatun Hasanah. Nah, teman-teman nanti akan mendengarkan bersama, kita dengarkan bersama jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Dia. Ini spesial Mbak Dia, silakan didengarkan dengan baik ya Mbak Dia ya, jangan sampai ngantuk Mbak Dia. Baik, silakan. Sudah jelas. Memberikan waktu untuk Mbak Uswatun. Silakan, Mbak Uswatun, Ibu Uswatun, silakan Ibu Uswatun. Baik, saya ulang lagi pertanyaan dari Mbak Dia, yaitu jelaskan apakah semua analisis laporan keuangan berpengaruh terhadap laba per lembar saham, kemudian bagaimana investor mempertimbangkan hal tersebut agar berinvestasi secara tepat, atau bagaimana sih biar investasinya itu baik seperti itu ya. Jadi saya jelaskan dulu. Laba bersaham itu dapat mempengaruhi harga saham. Kalau laba bersaham terus meningkat, perusahaan bisa memutar uang yang dihasilkan untuk menjalankan bisnis maupun membagikannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Hal ini yang dapat menggerak harga saham perusahaan. Kemudian dari pengamatan atau dari pendapat saya, dari keempat analisis yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang semua ada satu yang tidak berpengaruh signifikan terhadap laba per lembar saham, yaitu analisis ratio. Seperti itu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana investor melakukan investasi yang tepat, yaitu pertama, investor itu harus mempertimbangkan 4 faktor, yaitu yang pertama tingkat resiko investasi. Tingkat resiko investasi ini kita melakukan investasi berbeda dengan menabung, di mana terdapat resiko kehilangan keuangan. Suatu investasi yang mendatangkan keuntungan tinggi, tingkat risikonya akan tinggi pula. Oleh karena itu, jika investor ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi, harus siap dengan risiko kehilangan uang. Apabila terjadi kerugian, sebelum berinvestasi ada baiknya untuk mengetahui profil risiko terlebih dahulu. Jadi ketika mau investasi secara tepat, kita harus mengetahui profil risikonya terlebih dahulu, yaitu tujuannya untuk mengetahui seberapa toleransi terhadap penurunan hasil investasi kita. Kemudian yang kedua yaitu stabilitas investasi. Masih berhubungan dengan faktor yang pertama tadi, yaitu stabilitas dari suatu produk investasi juga dipertimbangkan oleh investor. Misalnya, investasi seperti saham sangat bergantung dari fluktuasi pasar. Ketika kondisi pasar sedang baik, maka harga saham cenderung naik. Namun, saat pasar sedang kacau, harga bisa turun drastis. Bagi investor yang tidak mau mengambil risiko tinggi, mungkin akan lebih senang berinvestasi di instrumen yang keuntungannya sedang tetapi stabil, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi negara. Faktor yang dipertimbangkan dari investor yaitu suatu situasi dan kondisi di suatu negara yang punya pengaruh besar terhadap pergerakan pasar serta iklim investasi. Negara yang memiliki stabilitas keuangan dan politik yang baik serta memberi kemudahan bagi investor asing akan lebih disenangi oleh investor. Sedangkan saat suatu negara mengalami krisis ekonomi atau suatu situasi politik memanas, akan sangat berdampak pada investasi seperti saham dan mata uang yang bergantung dari pasar. Kemudian perubahan suku bunga juga. Suku bunga ditetapkan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengatur dan menetapkan suku bunga dengan tujuan stabilitas nilai tukar rupiah. Saat suku bunga sedang turun, investor akan terdorong untuk berinvestasi, terutama ke saham atau obligasi yang imbal hasilnya tinggi. Tapi sebaliknya, ketika suku bunga sedang naik, investor jadi ragu menanamkan modal dan menyebabkan investasi lesu.
tingkat suku bunga yang rendah menandakan bahwa perekonomian negara dalam kondisi yang stabil. Kebijakan suku bunga yang diturunkan dapat mendorong lebih banyak investasi. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, 4 faktor yang dapat dipertimbangkan investor ketika akan berinvestasi. Seperti itu Mbak Dia, mungkin ada yang mau disanggah atau sudah cukup? Ya, siap. Sudah cukup Mbak Uus. Terima kasih atas. Oke, baik, terima kasih Mbak Dia. Sangat super ya jawaban dari Bu Uswatun pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti akan disampaikan terkait pertanyaan dari Mas Ageng ya. Tadi bertanya kepada kami tentang pertanyaannya Mas Ageng lah, intinya itulah yang di chat Zoom ya. Nanti saya jelaskan banyak banget. Jadi tanpa berlama-lama kita dengarkan bersama, kita sambut bersama pemateri dari Mesir kita yaitu Elma Hidayat. Silakan kami berikan waktu kepada Ibu Elma untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Agung tadi. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Apakah keterbatasan dalam laporan keuangan juga menjadi keterbatasan analisis rasio? Kemudian apakah ada kesulitan atau kendala apa yang sering ditemui untuk mengevaluasi perusahaan dengan melihat analisis rasio, lalu bagaimana mengatasi kendala tersebut? Dan saya akan menjawab yang pertama dulu. Nah, di sini kan pertanyaannya, apakah keterbatasan dalam laporan keuangan juga menjadi keterbatasan dalam analisis rasio? Jawabannya adalah keterbatasan yang dimiliki tersebut, dimiliki laporan keuangan juga menjadi keterbatasan dalam analisis rasio. Jawabannya. Nah, seperti apa sih? Seperti poinnya ada 3. Yang pertama, bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran yang dapat dinilai biasa atau objektif. Kemudian poin yang kedua, nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dari rasio adalah nilai perolehan atau cost, bukan harga pasar. Kemudian poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Begitu. Itu untuk yang apakah keterbatasan dalam laporan keuangan juga menjadi keterbatasan dalam analisis rasio, itu tadi penjelasannya dan jawabannya adalah iya, termasuk menjadi keterbatasan oleh si analisis rasio tersebut. Nah, kemudian yang kedua tadi, kemudian apakah ada kesulitan atau kendala apa yang sering ditemukan untuk mengevaluasi perusahaan dengan melihat analisis rasio, lalu bagaimana mengatasi kendala tersebut begitu. Nah, menurut kelompok kami begitu, kendala yang sering ditemui itu adanya potensi penyalahgunaan pengembalian atas ekuitas atau ROE, itu bacanya gimana ya? Intinya ROE begitu. Nanti bisa kita cari bersama-sama cara membacanya itu seperti apa begitu ya. Nah, di mana biasanya perusahaan itu selalu mengacu pada pengembalian atas ekuitas atau ROE tadi dalam mengukur kinerja perusahaan. Bahkan ada 3 masalah yang timbul jika perusahaan terlalu mengacu pada pengembalian atas ekuitas atau ROE tadi. Yang pertama, ROE tidak mempertimbangkan risiko. Kedua, ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan. Kemudian yang ketiga, fokus terhadap ROE dapat menyebabkan manajer membatalkan proyek yang menguntungkan. Begitu. Nah, kemudian dari ketiga masalah itu, maka sudah tentu untuk cara mengatasinya. Tadi kan sempat disinggung sedikit untuk dari pertanyaannya gimana cara mengatasinya begitu. Untuk cara mengatasi hal tersebut adalah ROE suatu proyek harus dikombinasikan dengan resiko dan ukurannya supaya bisa menentukan pengaruh proyek tersebut terhadap nilai pemegang saham. Begitu Mas Ageng, bisa diterima jawabannya atau ada sanggahan? Ya, terima kasih. Ya, baik. Begitu tadi jawaban pertanyaan dari Mas Ageng. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kembali kepada semua pemateri pada hari ini yang luar biasa ya teman-teman. Sudah menjawab pertanyaan dari para audiens di hari ini. Dan teman-teman semua perlu diketahui bahwasanya untuk menganalisis laporan keuangan sendiri itu ada beberapa cara teman-teman yang tadi telah dijelaskan. Jangan sampai
teman-teman pagi hari ini sudah mendengarkan, tapi malah tidak tahu apa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Dan perlu diketahui bahwasanya kita semua itu perlu memahami yang disampaikan oleh pemateri. Jadi saran kami yaitu teman-teman tetap belajar, tetap semangat, jangan sampai teman-teman itu patah semangat dan tetap menyerah. Tetap semangat pantang menyerah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai tidak suka dengan apa yang semoga suka semuanya ya. Baik teman-teman, begitulah dari penyampaian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah stay pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada semua pemateri dari kelompok 2 yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh teman-teman yang sampai detik ini masih standby dan masih stay di roomnya masing-masing. Jangan lupa untuk minggu depan kita masih ada perkuliahan lagi, dan besok jangan lupa besok kita akan libur ya, ada perkuliahan, nanti kuliah lagi hari Kamis. Dan jangan lupa teman-teman itu tetap semangat dan pantang menyerah. Bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Begitu dari kami. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf, dan apabila untuk saya sebagai moderator saya mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Foto bersama dulu guys, jangan dulu pada itu ya, kita foto bersama dulu. Mohon maaf tadi saya lupa untuk presensi. Ya silakan yang belum on cam, Mbak Sherly, Mbak Dia, Mbak Febri, Mas Octavian, Mbak Uli, silakan bisa on cam terlebih dahulu ya, kita foto bersama. Kok pada nangin bisa foto? Ya iya. Oh on cam ya wis, on cam ngono lah. Oke, Mas Okta, silakan bisa on cam Mas Okta. Oh ya, oke Mas Okta sudah. Mbak Febri on cam, Mbak Dia on cam silakan. Oke, kita tunggu dulu ya. Nanti kita screenshot untuk kehadiran pada pagi hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Bentar. Ngelag. Oke. Ya, Mbak Febri masih ditunggu. Mbak Febri silakan. Sama Mbak Via cuma kuburan baik. Sudah ya, udah semuanya. Baik, kita mulai untuk fotonya. Siap? 1, 2, 3. Oke, bentar. Bentar. Hitung dulu, jangan pada bentar. Sumpah kita pusi Ilham. Orang itu menang G. Siap? 1, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa kebohongan saya itu adalah berkah bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa kurang ajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan sayonara. Sumpah aku terbang banget.